Bab 7, mereka tahu siapa yang bisa dipercaya. Inti dari bab ini, orang kaya nggak sukses sendirian. Mereka tahu pentingnya dikelilingi oleh orang-orang yang bisa dipercaya, baik itu keluarga, teman, atau profesional seperti akuntan, pengacara, dan penasihat keuangan. Tapi kepercayaan itu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Mereka pintar memilih siapa yang layak dipercaya. Pentingnya kepercayaan. Hidup itu ribet kalau kamu nggak punya orang yang bisa diandalkan, apalagi soal keuangan. Orang kaya tahu mereka butuh tim yang kuat, baik untuk menjaga kekayaan mereka atau untuk memastikan segala urusan berjalan lancar. Contoh, mereka punya akuntan yang jujur untuk memastikan pajak mereka rapi. Mereka punya penasihat keuangan yang ngasih saran investasi terbaik. Mereka juga jaga hubungan baik dengan keluarga yang mendukung, bukan yang cuma minta-minta uang. Cara orang kaya menilai kepercayaan. Orang kaya paham bahwa kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang sukses, baik itu dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Tapi kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan secara sembarangan. Mereka punya kriteria dan pendekatan khusus untuk menentukan siapa yang layak dipercaya. Reputasi, jejak masa lalu nggak pernah bohong. Orang kaya selalu mengecek rekam jejak orang sebelum memberikan kepercayaan. Mereka percaya bahwa masa lalu seseorang adalah indikator yang kuat tentang bagaimana mereka akan bertindak di masa depan. Contoh, kalau seseorang punya sejarah gagal mengelola uang atau sering berbohong, orang kaya akan menghindarinya. Sebaliknya, kalau seseorang konsisten menjaga profesionalitas dan transparansi, mereka lebih mungkin dipercaya. Apa yang mereka lakukan? Cari rekomendasi. Mereka sering bertanya kepada orang yang sudah lebih dulu bekerja sama dengan orang tersebut. Lihat rekam jejak publik misalnya, profil LinkedIn, ulasan online, atau proyek yang pernah mereka kerjakan. 2. Integritas. Apa yang kamu lakukan ketika nggak ada yang lihat? Integritas adalah nilai utama yang dicari orang kaya. Mereka ingin bekerja sama dengan orang yang jujur dan punya moral yang kuat. Bagaimana cara menilai integritas seseorang? Konsistensi. Apakah kata-kata mereka sejalan dengan tindakan? Responsibility. Apakah mereka mau mengakui kesalahan atau justru mencari kambing hitam? Ethical behavior. Apakah mereka membuat keputusan yang berbahkan ketika itu tidak menguntungkan bagi diri mereka sendiri? Contoh nyata. Jika seorang penasihat keuangan lebih mementingkan kepentingan klien daripada komisi pribadi, itu tanda integritas tinggi. Kompetensi. Keahlian itu nggak bisa dipalsukan. Kepercayaan nggak cuma soal kejujuran. Kompetensi juga penting. Orang kaya nggak akan mempercayakan pekerjaan besar kepada seseorang yang nggak ahli di bidangnya. Cara mereka menilai kompetensi, cek sertifikasi atau pengalaman kerja. Mereka memastikan bahwa seseorang punya kualifikasi formal atau pengalaman yang relevan. Melihat portofolio, apa saja proyek sukses yang pernah dikerjakan orang itu? Uji kemampuan. Kadang mereka memberikan tugas kecil untuk melihat seberapa baik orang tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan. Contoh, sebelum memilih pengacara, mereka mungkin akan mengecek kasus apa saja yang pernah ditangani, apakah sukses, dan bagaimana pendekatan yang digunakan. 4. Transparansi. Orang yang nggak suka main rahasia. Orang kaya menghindari orang yang nggak terbuka. Transparansi adalah tanda bahwa seseorang nggak punya niat buruk atau sesuatu yang disembunyikan. Apa yang mereka perhatikan? Apakah orang tersebut mau menjelaskan detail tanpa harus ditanya berulang kali? Apakah mereka memberikan laporan atau dokumen yang lengkap? Apakah mereka jujur tentang kelemahan atau tantangan yang mereka hadapi? Contoh, seorang akuntan yang transparan akan selalu memberikan laporan keuangan yang jelas tanpa memanipulasi angka untuk terlihat lebih baik. Kesetiaan. Siapa yang tetap ada di saat sulit? Kesetiaan diuji ketika situasi jadi sulit. Orang kaya sering menilai seseorang dari bagaimana mereka bertindak ketika keadaan tidak menguntungkan. Tanda-tanda kesetiaan. Tetap mendukung atau membantu meski situasi nggak menguntungkan. Nggak bergosip atau menyebarkan rahasia ketika hubungan berakhir. Konsisten menjaga komitmen walaupun ada tekanan dari pihak lain. Contoh, dalam bisnis mereka menghargai mitra yang tetap setia, bahkan ketika ada pihak lain yang menawarkan keuntungan lebih besar. 6. Ujian kepercayaan secara bertahap.
Orang kaya jarang memberikan kepercayaan penuh sekaligus. Mereka biasanya menguji seseorang secara bertahap. Caranya, mulai dengan tugas kecil lalu lihat hasilnya. Jika sukses, baru memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka juga memantau apakah orang itu tetap konsisten seiring waktu. Kesimpulan, kepercayaan itu aset besar. Bagi orang kaya, kepercayaan adalah aset yang gak kalah penting dari uang. Mereka selektif karena mereka tahu bahwa salah memilih orang bisa mengakibatkan kerugian besar, baik secara finansial maupun emosional. Pelajaran untuk kita, jangan asal percaya sama orang, terutama di dunia bisnis atau keuangan. Selalu cek reputasi, integritas, kompetensi, transparansi, dan kesetiaan seseorang sebelum mempercayakan sesuatu yang penting kepada mereka. Bangun kepercayaan secara bertahap, dan jangan ragu untuk menjaga jarak dari orang yang meragukan. Kepercayaan memang mahal, tapi itu yang bikin orang kaya tetap sukses dan aman dalam menjalani hidup mereka. Apa yang bisa kita pelajari? A. Pilih teman dan mitra dengan hati-hati. Jangan gampang percaya. Pilih teman atau mitra yang benar-benar peduli sama kamu, bukan cuma sama apa yang bisa mereka dapat dari kamu. B. Belajar delegasi. Nggak semua hal harus kamu urus sendiri, tapi jangan juga 100% bergantung sama orang lain. Tetap awasi dan cek hasil kerja mereka. C. Jaga reputasi dan integritas. Kalau kamu mau orang percaya sama kamu juga harus jadi orang yang jujur dan bisa diandalkan. Kesimpulan, orang kaya sukses karena mereka pintar memilih siapa yang ada di sekitar mereka. Mereka membangun tim yang bisa dipercaya dan menjauh dari orang-orang yang hanya membawa masalah. Pelajaran utama, jangan cuma fokus pada uang atau investasi. Kepercayaan itu juga aset besar yang harus dijaga dan dikembangkan. Surround yourself with the right people, dan kamu bakal lebih mudah mencapai tujuanmu.